Spekulasi masa depan Harry Maguire nampaknya akan segera berakhir. West Ham dan Manchester United dilaporkan sudah bersepakat untuk transfer sang bek. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Maguire ingin pindah klub di musim panas ini. Sang bek butuh jam bermain agar bisa berangkat ke Euro 2024 mendatang. Maguire sendiri belakangan intens dikaitkan dengan West Ham United. The Hammers sangat tertarik untuk memboyong sang pemain di musim panas ini. Fabrizio Romano melaporkan bahwa proses transfer Maguire ke West Ham sudah selangkah lebih dekat jadi kenyataan, karena kedua tim dikabarkan sudah mencapai kesepakatan terkait transfer sang bek. Menurut laporan Romano, Manchester United dan West Ham akhirnya mencapai kesepakatan terkait transfer Maguire. Kedua tim menyepakati mahar transfer sang bek. Maguire akan ditebus dengan tawaran sebesar 30 juta pounds. Angka ini dikabarkan turun 5 juta pounds dari tuntutan pertama Manchester United yang awalnya menginginkan bayaran 35 juta pounds untuk sang bek. Namun Romano juga menuturkan bahwa kesepakatan ini hanya langkah awal di transfer ini. Manchester United dan West Ham dikabarkan masih perlu mendiskusikan banyak hal, salah satunya adalah bagaimana skema pembayaran 30 juta pounds tersebut. West Ham akan mengupayakan proses ini bisa segera selesai. Mereka berharap transfer ini kelar sebelum akhir pekan ini. West Ham juga punya satu PR lagi untuk menuntaskan transfer Harry Maguire ini. Mereka harus melobi sang bek untuk menurunkan gajinya, karena West Ham tidak sanggup membayar gaji 190.000 pounds per pekan sang bek. Sementara itu, Manchester United memiliki 3 opsi pengganti Harry Maguire yakni Jean-Claire Todibo, Benjamin Pavard, dan Edmond Tapsoba. Sebuah saran diberikan Gary Neville kepada manajemen Manchester United. Ia menilai setan merah harus tetap mencoba mendatangkan Harry Kane meski mereka telah mendapatkan jasa Rasmus Højlund. Di musim panas ini, Manchester United memang fokus berburu striker baru. Setan merah kekurangan striker pasca ditinggal Cristiano Ronaldo di musim panas ini. Dari sejumlah striker yang dikaitkan dengan Manchester United mengerucut kedua nama, yaitu Harry Kane dan Rasmus Højlund. Manchester United akhirnya memilih untuk merekrut Højlund di musim panas ini. Neville menilai Manchester United harus tetap mencoba merekrut Kane meski sudah mendapatkan Højlund. Jujur, saya khawatir dengan Højlund yang akan jadi andalan di lini serang United pada musim ini, ujar Neville kepada The Overlap. Menurut Neville, akan sangat beresiko bagi Manchester United mengandalkan Højlund sebagai striker utama mereka di musim depan. Ia menilai Højlund masih terlalu muda dan belum pernah bermain di Inggris. Jadi ia berpotensi akan mendapatkan tekanan yang besar jika ia tidak langsung gacor. Højlund memiliki beban yang sangat berat di pundaknya, semua orang akan memperhatikan gerak-geriknya dan ia akan sulit menanggung itu semua, sambung Neville. Itulah mengapa Neville menyarankan Manchester United tetap merekrut Harry Kane di musim panas ini. Ia menilai Kane bisa membantu meringankan beban Højlund. Manchester United membutuhkan Kane. Kane mampu membawa United jadi berada di level yang sama di Arsenal dan Manchester City, sambung Neville. Jadi saya berharap Manchester United dan Kane bisa mencari solusi yang cerdas, agar keduanya bisa saling bekerja sama di musim panas ini, ia menandaskan. Manchester United sendiri mengalami kesulitan tersendiri untuk merekrut Kane di musim panas ini. Tottenham dikabarkan membandrol sang striker di angka 100 juta pounds dan mereka tidak mau menurunkan harga itu. Ada kabar baru seputar aktivitas transfer Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan tidak akan mencari pengganti untuk Donny van de Beek di musim panas ini. Gelandang asal Belanda itu memang sudah mengakui secara terbuka ingin pindah klub. Ia ingin mencari klub yang bisa memberikannya jam bermain reguler di musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Kepergian Van de Beek tentu jadi masalah tersendiri bagi Manchester United, karena mereka tidak punya stok gelandang yang melimpah sehingga Manchester United harus mencari pengganti sang pemain. Dilansir Manchester Evening News, Manchester United tidak berencana untuk membeli gelandang baru untuk menggantikan Van de Beek. Mereka lebih memilih untuk mempromosikan pemain muda mereka ke tim utama Setan Merah. Menurut laporan tersebut, Manchester United berencana menggantikan Van de Beek dengan sosok Hannibal Mejbri. Erik ten Hag dikabarkan sangat terkesan dengan permainan sang gelandang muda. Pasalnya selama pramusim ini pemain timnas Tunisia itu tampil dengan ciamik. Selain itu Ten Hag merasa sang gelandang sudah saatnya bermain di level tertinggi. Itulah mengapa ia akan mengandalkan sang pemain di musim panas depan.
Laporan yang sama menyebut bahwa Erik ten Hag sudah meminta manajemen Manchester United untuk mempertahankan Hannibal Mejbri. Ini disebabkan ada banyak klub yang berminat meminjam sang gelandang, beberapa bahkan datang dari klub Premier League. Ten Hag sudah mantap ingin mempertahankan sang pemain, jadi ia meminta manajemen Manchester United untuk menolak semua tawaran yang masuk untuk Hannibal Mejbri. Meski akan mempromosikan Hannibal, Erik ten Hag berencana untuk mendatangkan satu gelandang lagi sebelum bursa transfer ditutup. Ia ingin merekrut Sofyan Amrabat dari Fiorentina untuk menggantikan Fred yang dilaporkan akan cabut juga. Sebuah asa diapungkan oleh Erik ten Hag, manajer Manchester United itu percaya bahwa rekrutan anyarnya, Rasmus Højlund bakal jadi mesin gol yang mematikan bagi setan merah. Manchester United resmi memperkenalkan Højlund sebagai rekrutan terbaru mereka. Striker berusia 20 tahun itu direkrut dari Atalanta dengan mahar transfer yang total mencapai 85 juta euro. Perekrutan Højlund ini menuai pro kontra. Maklum, harga 85 juta euro itu dirasa terlalu mahal untuk striker yang belum terlalu teruji di level tertinggi sepak bola Eropa. Ten Hag sendiri optimistis sang striker bakal jadi pemain top bagi Manchester United. Saya rasa dia, Højlund, punya potensi yang sangat besar, buka Ten Hag kepada MU TV. Ten Hag percaya bahwa Højlund bisa mencetak banyak gol bagi Manchester United, jadi ia berharap sang striker bekerja keras dan membuktikan bahwa ia memang layak ditebus mahal oleh setan merah. Dia harus mengeksplorasi potensi yang ia miliki. Kami, para pelatih akan membantunya untuk mencapai potensi terbaiknya, sambung Ten Hag. Lebih lanjut, Ten Hag menyebut bahwa Højlund memiliki modal yang bagus untuk sukses di Manchester United. Ia menilai sang striker punya karakter yang tepat untuk meraih kesuksesan di Manchester United. Kami mencari pemain dengan karakter yang haus akan gol. Højlund adalah pemain yang sangat berdeterminasi untuk mencetak gol, memenangkan pertandingan dan memenangkan trofi juara, sambung Ten Hag. Manchester United dipastikan belum bisa menggunakan jasa Højlund dalam waktu dekat. Sang striker mengalami cedera ringan sehingga ia harus absen membela Manchester United untuk beberapa pekan ke depan. Erik ten Hag membocorkan 3 pemain yang akan menjadi andalan lini depan Manchester United jelang Liga Inggris tahun 2023 sampai tahun 2024. Manchester United akan menjalani pertandingan pembuka Liga Inggris tahun 2023 sampai tahun 2024 pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 dengan menghadapi Wolverhampton Wanderers di Old Trafford. Namun sebelum itu, setan merah menjalani 2 pertandingan pramusim terakhir yakni melawan Lens dan Athletic Club. Laga melawan Lens sudah selesai digelar pada Sabtu, tanggal 5 Agustus tahun 2023, kemarin yang berakhir untuk kemenangan pasukan Erik ten Hag, 3-1. Dengan Anthony, Rashford dan Garnacho menunjukkan ketajamannya di lini depan Manchester United, maka Ten Hag tidak khawatir lagi dengan kemampuan tim mencetak gol. Hal tersebut sempat membuat Ten Hag pusing sepanjang musim lalu. Pasalnya, Manchester United hanya mengandalkan Marcus Rashford yang musim lalu mengemas 30 gol rekor dalam karirnya. Sedangkan jika Rashford tidak dimainkan, Manchester United selalu kesulitan menemukan cara menjaringkan bola ke gawang lawan. Anthony Martial tampaknya jadi pemain paling terdampak jika Erik ten Hag mengandalkan Anthony, Rashford dan Garnacho di lini depan. Pasalnya, Martial tidak dibutuhkan Erik ten Hag lagi. Terlebih, Martial musim lalu rentan mengalami cedera sehingga Ten Hag menilai lebih baik dia disingkirkan. Hal serupa juga akan dialami Jadon Sancho yang gagal tampil apik pada musim lalu. Namun dia punya kesempatan membuktikan diri jika dimainkan di laga Manchester United melawan Athletic Club. Lini depan Manchester United juga semakin penuh setelah Rasmus Højlund resmi didatangkan dari Atalanta dengan biaya 70 juta euro atau sekitar 1,17 triliun rupiah. Meski Højlund dipastikan gagal debut di laga perdana karena cedera, namun Ten Hag meyakini pria 20 tahun itu bakal meringankan beban Marcus Rashford sebagai ujung tombak Manchester United. Dia stiker murni, bisa langsung menembak ke gawang, mampu memberi tekanan dengan sangat bagus, fisiknya oke, dan saya pikir kami butuh dia untuk keseimbangan skuad, ujar Ten Hag. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Romeo Lavia nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. Setan Merah dilaporkan akan mencoba merekrut gelandang Southampton tersebut di musim panas ini.
Seperti yang sudah diketahui, Southampton terdegradasi ke Championship pada musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Tak ayal The Saints harus menjual beberapa pemain mereka untuk mengimbangi neraca keuangan mereka. Salah satu pemain Southampton yang laris manis di pasaran adalah Romeo Lavia. Gelandang muda itu diincar banyak klub setelah musim lalu ia tampil dengan ciamik. Manchester United disebut-sebut sebagai salah satu klub yang berminat pada Lavia. Menurut laporan The Times, Setan Merah benar-benar tertarik pada sang gelandang. Menurut laporan tersebut, Manchester United mengincar jasa Lavia sebagai penerus Casemiro. Seperti yang sudah diketahui, Manchester United kekurangan gelandang bertahan di tim mereka. Hanya Casemiro gelandang bertahan murni yang dimiliki Manchester United saat ini. Itulah mengapa Manchester United butuh sosok lain untuk menjadi pelapis sekaligus pesaing Casemiro. Terutama karena Casemiro saat ini usianya sudah tua sehingga ia tidak bisa bermain di semua pertandingan Manchester United. Laporan yang sama menyebut bahwa Manchester United tidak main-main dalam rencana mereka merekrut Lavia. Mereka dikabarkan sedang menyiapkan tawaran baru untuk sang gelandang, namun mereka belum bisa menawar sang gelandang dalam waktu dekat. Setan Merah perlu menjual beberapa pemain mereka agar bisa mendapatkan jasa Lavia. Jadi jika pemain-pemain itu sudah laku baru mereka akan mencoba menebus sang gelandang dari Southampton. Southampton sendiri dilaporkan ogah memberikan diskon untuk transfer Lavia. Jadi jika Manchester United benar-benar serius ingin merekrut sang gelandang, maka mereka harus membayar sekitar 50 juta pounds untuk jasanya.